Sedekah itu, kalau dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW telah menyabdakan bahwa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Yang artinya sedekah itu berarti nggak harus dengan materi, bisa non-materi. Saat kita punya uang, maka bisa kita lakukan yang namanya sedekah zakat, kita bisa melakukan yang namanya infak, kita bisa melakukan namanya memberi hadiah. Saat kita nggak punya materi, kita nggak punya rupiah, kita nggak punya dinar dirham, kita punyanya cuma fisik, maka fisik kita ini juga bisa kita gunakan untuk bersedekah. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Entah itu perbuatan baik yang kita lakukan pada diri kita, atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, atau perbuatan baik yang kita peruntukkan makhluk lainnya. Tumbuhan, hewan, semua itu bisa kita gunakan sebagai lahan untuk bersedekah. Hanya saja yang harus betul-betul diingat, yang harus benar-benar diterapkan dalam melakukan sedekah, berbuat baik, baik itu dalam bentuk materi, non-materi, adalah niat. Kita harus punya niat yang murni. Niat yang murni itu adalah niat yang karena Allah. Melakukan kebaikan apapun dalam bentuk materi maupun non-materi itu semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah. Tanpa yang satu ini, maka semua kebaikan yang kita lakukan, semua amal solih yang sudah kita lakukan, itu tidak akan menghasilkan pahala. Bahkan, bisa kemungkinan terkena ancaman azab neraka. Kita ambil contoh bila seseorang nih bersedekah saat ada yang butuh. Ada orang butuh datang ke dia, lalu sama dia dikasih. Terus dia kalau ngeluarin sedekah itu dengan baju yang sangat bagus, makanan yang mahal-mahal, sedekahnya tiap hari rutin. Tapi dalam melaksanakan ini semua, bila tidak dilandasi dengan niat karena Allah, maka semua itu akan sia-sia, bahkan terancam siksa yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan perbuatan yang semacam ini, niat yang semacam ini adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku khawatir apabila kalian melakukan syirik yang kecil. Lalu saat itu sahabat bertanya kepada Nabi, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan syirik yang kecil itu bagaimana? Lalu Nabi menjawab, ar-riya. Riya itu pamer. Jadi kalau orang itu sedekah ingin dikatakan dermawan, orang itu mau sedekah karena biar dikatain nggak pelit, orang itu bersedekah karena ingin dikatakan sebagai, oh itu rajin sedekah. Dan amalan-amalan lainnya, haji, sholat, puasa, zakat, semua dilakukan bukan karena Allah, dilakukan karena pamer, ingin mendapat penilaian dari manusia. Maka ini yang ditakutkan oleh Nabi. Ar-riya, bukan ingin mendapat penilaian dari Allah, tapi ingin mendapat penilaian dari manusia. Nanti saat hari kiamat, saat semua orang itu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang seperti ini, yang suka pamer, yang salah dalam menetapkan niat di dalam beramal, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Silahkan, kalian sekarang pergi sana ke orang-orang yang dulu kalian pameri. Kalian dulu sodakoh karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan kan? Kalian dulu haji karena ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji kan? Kalian dulu melaksanakan sholat, sholatnya dilama-lamain karena ingin mendapat penilaian, wah orang itu khusyuk sholatnya, karena itu kan? Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kamu dapat apa dari penilaian mereka itu? Ada nggak penilaian dari mereka itu yang bisa menyebabkan kamu masuk ke surgaku? Ada nggak? Nah, jadi karena dulu manusia ini beramalnya salah niat, niatnya itu karena ingin mendapatkan pujian, begitu di akhirat, Allah menyuruh golongan orang-orang yang pamer ini untuk mendatangi orang-orang yang dulu dipameri. Nah, ini hati-hati. Yang artinya niat ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya kita mendapatkan pahala dari Allah
atas semua kebaikan yang kita lakukan. Maka niat ini menjadi syarat pokok, syarat yang utama harus kita terapkan di dalam beramal. Nah, masalahnya niat ini hal yang nggak terlihat. Karena apa? Niat itu adanya di dalam hati. Hati kita itu yang bicara. Niat kita ini karena apa? Itu hanya kita yang tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Andai ada orang bisa tahu, orang itu bisa ngingetin kita. Saat kita mau sedekah nih, kita salah niat. Tapi orang bisa ngelihat kalau kita salah niat. Itu bisa diingetin sama orang. Saudara kita bisa ngingetin, kamu mau sedekah kan? Itu loh niat kamu belum karena Allah. Oh iya ya, bisa diingetin. Nah, masalahnya kan ini nggak terlihat. Artinya kita sendiri yang harus mengondisikan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang salah niat. Karena apa? Itu termasuk syirik, sekalipun syirik asgor. Syirik, sekecil apapun, itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam berdoa itu sertakanlah permohonan ini. Minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Mohon lindungi aku dari perbuatan syirik yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan seandainya aku lengah, aku sudah berusaha menjaga untuk tidak menyekutukanmu. Aku sudah menjaga untuk tidak salah niat, namun ternyata karena keterbatasanku sehingga aku itu tetap melakukan syirik tanpa aku sengaja. Mohon ampuni aku. Sertakan begitu setiap dalam doamu. Jadi terkadang kita lebih terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang lahiriah saja. Kebutuhan yang batiniah kita jarang minta, kadang begitu. Nah, maka dari sekarang yang belum terbiasa rutinkanlah berdoa seperti ini. Dan biasakan setiap mau menyedekahkan apapun, ingat sama Allah. Ya Allah, saya mau sedekah. Dalam hati itu sudah ngontrol tuh. Sudah mengondisikan. Sehingga berapapun yang kita keluarkan, apapun yang kita wujudkan dalam bentuk kebaikan, itu akan benar-benar menjadi keberuntungan buat diri kita sendiri. Ketetapan yang sudah Allah buat sejak dulu, sejak dahulu kala, sejak nabi-nabi terdahulu, itu adalah memurnikan agama. Fada'allaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan cara memurnikan agamanya. Jadi dalam beramal nih, amal kita itu murni. Namanya amal murni itu berarti sumbernya dari Quran dan hadis. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita sodako. Semua itu kita praktekkan karena ilmu kita dapat dari Quran hadis. Itu berarti murni. Kemudian yang kedua adalah murni niatnya. Niatnya juga harus murni. Amalnya murni, sudah sesuai tuh dengan petunjuk yang ada di Quran, petunjuk yang ada di hadis. Tapi ternyata niatnya nggak murni. Nah, ini juga akhirnya gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita usahakan untuk terus-menerus menoto niat dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Baik itu perbuatan baik yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, perbuatan baik yang kita peruntukkan orang lain kepada siapapun. Kita usahakan hati kita itu sudah tertata dengan niat karena Allah. Kita ingat-ingat, saya ini diciptakan untuk ibadah. Jadi kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ini harus saya niatkan karena Allah. Allah itu gak suka kalau saya beramal itu karena ingin dikatakan sebagai orang yang rajin ibadah. Diingat-ingat begitu. Adapun kalau kita mengharapkan imbalan dari Allah berupa 10 kali lipat, berupa 100 kali lipat, 700 kali lipat, itu memang hak kita. Karena memang Allah sudah mengatakan atau menjanjikan itu kepada kita. Karena itu janji Allah, ya boleh kita harapkan. Semua amalan-amalan yang mempunyai keutamaan, lalu kita mengharapkan keutamaan itu datang kepada kita, itu boleh. Orang umpamanya rajin sedekah karena berharap usahanya itu lancar, ya boleh, nggak apa-apa. Saya mau sedekah nih, kita niati karena Allah, biar Allah suka sama saya umpamanya. Terus biar Allah nanti ngasih saya berkelimpahan rezeki. Karena memang Allah menjanjikan akan mengembalikan 10 kali lipat minimal. Itu boleh diharapkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh diharapkan itu sesuatu yang bukan dari Allah. Contoh, ingin dipuji oleh manusia, ingin dikatakan dermawan, ingin dikatakan nggak pelit. Pokoknya yang selain dari Allah, itu terlarang. Sangat dilarang, bahkan itu merusak amal.
Termasuk nih ya, perbuatan yang merusak amal sedekah itu mengungkit-ungkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan membatalkan atau merusak pada sodakoh kalian sendiri dengan cara kalian mengungkit-ungkit dan berbicara yang menyakitkan kepada yang kamu beri. Wah, orang itu kalau nggak saya bantu sedekah dulu, nggak bakal itu usahanya jalan. Itu sangat merusak kita. Bahkan merusak itu sama seperti orang yang salah niat. Itu kan lafadz di depannya ada kalimat begini. Perbuatan itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu sama saja seperti orang yang mengeluarkan hartanya tapi karena ingin berpamer-pamer ria terhadap manusia. Nah, maka nauzubillah min dzalik. Jadi, supaya semua sedekah kita itu, baik itu sedekah dengan perbuatan, sedekah dengan materi, itu semua terjaga, bisa kita panen di dunia dan kita panen di akhirat, maka sertakan niat, lalu jangan dirusak dengan mengatakan atau mengungkit-ungkit pada pemberian yang sudah kita berikan. Itu perusak banget. Bisa dipahami ya? Nah, semoga dengan penyampaian ringkas ini bisa cukup menjadi bekal untuk kita bahwa niat itu adalah hal yang harus kita terapkan dalam melakukan perbuatan baik apapun. Jadi kata kuncinya adalah perbuatan yang baik atau amal sholih bila diniati karena Allah, maka sama dengan berpahala. Kemudian, perbuatan baik, tapi nggak pakai niat karena Allah. Nggak niat sama sekali, ya nggak dapat apa-apa. Perbuatan baik, tapi niatnya karena selain Allah. Ini yang akan mendapatkan ancaman siksa. Bisa difahami ya? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.